Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali ilmu pengetahuan sosial. Sebelum melangkah lebih lanjut kita harus berdoa dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya anak-anak ya. Sekarang bab 1 tetap ya. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat memahami perubahan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara yang diakibatkan oleh beberapa faktor alam dan faktor manusia, juga sebagai teknologi, ekonomi, dan pemanfaatan politik yang mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup ekonomi, sosial, budaya. Pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat dari faktor alam dan faktor manusia juga mempengaruhi perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang. Pengaruh konversi lahan pertanian juga mempengaruhi dengan industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar negara. Kamu lihat ya, skema di atas, perubahan ruang, interaksi antar ruang akibat daripada faktor alam, juga faktor geologi, juga faktor ketersediaan sumber daya alam. Dan lihat tentang faktor iklim. Faktor iklim berdasarkan kondisi iklim matahari fisis ataupun iklim muson. Juga di seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisinya, baik iklim juga terhadap lokasi. Di Indonesia juga mempengaruhi ya. Berada di antara di Indonesia, lokasi Indonesia yang berada di benua Asia dan benua Australia itu juga menyebabkan wilayah tersebut mempengaruhi pola arah angin. Ya. Saya lanjutkan pengaruh geologi. Pengaruh geologi itu letak suatu wilayah di Indonesia ada 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan muda ya. Faktor ketersediaan alam juga mempengaruhi juga ya. Berbagai sumber daya alam tersebut di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya dibedakan menjadi 2 ya, dipengaruhi, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kamu lihat contohnya persebaran potensi sumber daya alam di laut. Contohnya sumber air hujan, sumber bahan tambang, dan sumber bahan baku. Juga prasarana transportasi. Sumber bahan makanan juga meliputi. Dan juga terakhir yaitu pantai dan laut sebagai pariwisata. Sekarang penyebaran potensi sumber daya alam di darat. Ada di hutan, pertanian, bahan tambang ya. Sekarang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemajuan IMTEK juga mempengaruhi ya. Pergerakan faktor ketersediaannya itu
meliputi teknologi transportasi, ada di masa kini juga ya menunjukkan kemajuan sangat-sangat pesat, baik transportasi darat, air, udara. Saya lanjutkan. Teknologi komunikasi diartikan sebagai suatu perkataan keras ya. Karena tidak ada alat komunikasi IT-nya tinggi, maka kita akan tertindas ya. Lanjut. Pengaruh ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan dapat dilihat secara ekonomi dalam pembaharuan AFTA akan menjadikan suatu negara ekonomi akan meluas. Ya. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruhnya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri sehingga pemukiman penduduk itu banyak dampak polusi. Sekarang konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman juga. Ya. Dampak negatifnya karena ada menjadi lahan jadi pemukiman, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya karena luas lahan pertanian akan makin berkurang sehingga produktivitas makin kecil. Ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk materi ilmu pengetahuan sosial mungkin minggu depan kita ulang kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.